Setahu saya di dalam pasal itu tidak ada satu pasal pun ya yang mengatakan dari pasal-pasal yang lain itu akan mengibatkan orang jadi balik gitu. Ketika tidak ada vaksin maka boleh antigen. Ketika dia tidak antigen maka boleh dia dilakukan rapid test di tempat itu gitu. Yeah. Nah itu yang masih saya ingat, maka saya langsung katakan bahwa Anda bodoh. Kemarin itu udah ada gitu. Nggak ngomong begitu. Makanya saya bilang Paku Belanda ini nggak bisa begitu karena di dalam pasal itu ada alternatif. Tidak mutlak apa yang dikeluarkan oleh negara ini benar semua. Pilihlah pemimpin ke depan adalah pemimpin yang mengerti denyut nadi jantung Anda. Nah kalau saya Haji Najamuddin ini sudah punya pikiran seperti itu, maka oleh sebab itu wahai masyarakat Lombok Timur, saya tidak pernah meninggalkan Anda. Saya rela sehari itu 110 kilo bolak-balik setiap hari, dan saya belum pernah tidur di Kota Mataram karena saya sadar saya ini adalah bagian daripada Anda. Halo YouTube, selamat datang di channel Lobira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Nah, di episode kali ini kita kedatangan orang yang sangat luar biasa. Dan saya yakin Anda sudah sosok beliau Anda sudah kenal, bahkan sering viral di media sosial sosok beliau. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Najamuddin Mustafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Tetap seger nampaknya ya? Ya alhamdulillah, insyaallah kita jaga itu semua. Iya, oke, luar biasa. Nah, yang menjadi pertanyaan pertama ini mungkin juga masyarakat juga bertanya-tanya. Kemarin kan videonya Pak Haji viral. Katanya agak ribut dengan petugas PPKM. Itu sebenarnya kenapa sih kemarin itu? Jadi itu sebenarnya sesuatu yang ya berjalan begitu adanya ya. Nah, saya datang dari Lombok Timur, kebetulan saya ini setiap hari bolak-balik Lombok Timur. Dan Lombok Timur setiap hari. Setiap hari Ya. Nah, disitulah kita melihat bahwa di perjalanan saya setelah PPKM itu, di hari pertama saya lewat tidak di stop ya. Tidak di stop. Dan orang-orang jalan semua gitu loh. Di hari kedua juga sama, tetapi pas hari ketiga saya melihat antrean mobil sampai dekat Narmada sana. Dari Gerimak itu yang ngantri ya, dan balik, ada yang balik, ada yang diam ngantri. Saya bertanya-tanya ada apa di situ gitu loh. Jadi begitu sampai di Gerimak itu di stop, semua orang di stop, yang tidak menyukupi persyaratan sesuai itu balik gitu. Nah, akhirnya pas gantian saya di situ juga saya disuruh berhenti juga gitu. Ya saya berhenti akhirnya di situ, di stop, dan mereka bertanya tentang kesiapan kita masuk Kota Mataram. Ya memang apa yang dilakukan itu kan aturan berdasarkan undang-undang, ya, tugas mereka kan. Nah ketika dia menyetop saya, kebetulan saya bagian daripada yang belum kena vaksin gitu kan, termasuk sopir saya gitu. Pada saat itu, nah saya nyatakan di situ saya anggota DPR yang belum mendapatkan vaksin. Pada waktu divaksin itu saya kebetulan gula darah lagi tinggi, maka tidak bisa divaksin pada saat itu. Jadi bukan tidak mau divaksin? Bukan. Nah, memang ketentuan dari kesehatan. Saya kena 480 saat itu, maka dokter mengatakan belum boleh, gitu kan. Nah, akhirnya dari pihak kepolisian terus mengatakan saya harus balik gitu juga kan, sebagaimana orang-orang lain balik. Gitu. Saya katakan bahwa sebenarnya kalau diri saya tidak masalah, saya bilang balik, ya kan. Nah, tetapi apa? Saya ingin tahu yang menyebabkan dia wajib balik itu adalah aturan yang kayak apa kan gitu. Terbersit di dalam pikiran saya. Kalau dia bicara gubernur, saya sebut gubernur juga waktu itu kan. Kalau dia menyebut gubernur itu surat edaran gubernur, setahu saya di dalam pasal itu tidak ada satu pasal pun ya yang mengatakan dari pasal-pasal yang lain itu akan mengibatkan orang jadi balik gitu. Jadi harus balik gitu loh. Nggak ada di sana. Nggak ada gitu.
Memang ada, saya melihat di pasal berapa belas huruf A, huruf E kalau tidak salah di situ di edaran gubernur itu mengatakan yang masuk ke Kota Mataram itu harus bisa menunjukkan surat keterangan vaksin. Tetapi di ayat lain mengatakan ketika tidak ada vaksin maka boleh antigen. Ketika dia tidak antigen maka boleh dia dilakukan rapid test di tempat itu gitu loh. Nah itu yang masih saya ingat, maka saya langsung katakan bahwa Anda bodoh kalau Anda mengatakan kekeh hanya surat keterangan vaksin. Sementara di edaran itu yang saya konfirmasi ke gubernur juga kemarin bahwa itu semua copy paste dari Kementerian Dalam Negeri kata beliau kan. Nah artinya bahwa ketika kita tidak bisa menunjukkan surat vaksin maka polisi harus bertanya lagi. Ada pernah antigen enggak Anda? Kemarin itu udah ada gitu. Enggak ngomong begitu. Makanya saya bilang paku Belanda ini enggak bisa begitu karena di dalam pasal 1 ada alternatif. Nah, ketika dia tidak bisa antigen di sana, surat-surat itu dibutuhkan, maka wajib posko itu melakukan antigen alias swab kepada yang bersangkutan. Nah, makanya saya katakan itu kan, oke, kalau memang begitu saya swab, ternyata dia tidak punya swab. Antigen saya, dia tidak punya antigen. Nah, maka saya katakan bahwa salah Anda harus bubar. Nah, itu yang dia berat, saya katakan Anda bodoh. Kenapa saya mengatakan itu? Karena pada saat itu saya juga tegang tinggi, darah saya naik lagi kan. Gara-gara dia kekeh harus mana macet dari narmada gitu. Nah saya katakan bahwa inilah yang sering saya katakan kenapa saya vokal, kenapa saya terus berani, karena saya menganggap itu adalah sebuah kebenaran yang harus ditegakkan. Ya memang pahit, memang pahit, tetapi kepahitan itu harus, disitulah keberanian kita sebagai seorang pemimpin yang mengetahui alur-alur itu dalam rangka membantu kelancaran, membantu tugas-tugas daripada rakyat. Maka disitulah ayat Quran yang boleh ditegaskan qulil haqq walau kana muran itu kan. Katakan yang benar walaupun pahit. Nah, maka saya katakan di situ. Saya katakan di situ, setelah saya katakan itu, nah maka mereka mulai berubah pikirannya dan meminta kepada saya naik di mobil untuk menjalankan tugas ke sana ke kantor DPR. Tetapi tidak harus begitu seorang kepolisian. Kalau memang dia hukum itu tegak, siapapun tidak pandang bulu, harus balik. Jadi bukan melihat Bapak sebagai anggota DPR, sebagai orang yang vokal, bukan, jangan dilihat itu. Semua masanya harus sama gitu. Harus sama gitu. Nah, maka oleh sebab itu, inilah yang sering saya katakan kepada negara, ya. Negara dalam arti pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Jangan terlalu sering kita membuat regulasi yang tidak dimengerti oleh rakyat yang disebabkan oleh tidak tersosialisasinya aturan yang kita buat. Bahkan kadang petugas pun tidak begitu memahami akhirnya. Nah, akhirnya siapa yang dirugikan? Adalah rakyat kita. Betul. Nah, ini yang sering saya katakan. Seorang pemimpin ke depan, siapapun dia, mau presiden, gubernur, wali kota, bupati, ya, harus menjadi tahu dirinya sebagai bupati, sebagai gubernur adalah solusi. Apakah selama ini para pemimpin kita sudah seperti itu belum? Ya, ini yang saya katakan kan, tidak mutlak apa yang dikeluarkan oleh negara ini benar semua. Maka ini tugas kita, tugas kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, sebagai kepala daerah yang harus memberikan masukan kepada negara, supaya mereka tidak korban regulasi negara. Nah, misalnya kalau saya menjadi bupati gubernur, ketika dinamika peraturan perundang-undangan negara tidak sesuai dengan daerah saya, maka saya akan bersurat kembali kepada presiden. Ini tidak cocok di daerah. Ini tidak dicocok di kami, Pak Presiden. Mohon ada pengecualian karena kami tidak seperti ini gitu loh. Kalau sejauh ini semua disamaratakan. Disamaratakan. Padahal kita itu negara ini mengambil sampel di beberapa tempat saja di Pulau Jawa ya. Itu yang diberlakukan sebagai undang-undang sampai ke seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Nah, maka disinilah peran serta, ada peran penting daripada pemimpin kepala daerah. Supaya dia ini harus mengerti dinamika dan fenomena yang sedang terjadi di daerah yang dia pimpin. Jangan ketika itu regulasi negara seperti lalu dia mengikuti regulasi negara tanpa dia mengingatkan negara. Sehingga negaranya terus dia memaksakan melakukan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan karakter yang ada di situ. Apakah memungkinkan Pak, misalnya ketika pemerintah pusat yang membuat peraturan dan daerah
mengajukan seperti Bapak bilang? Bisa, Pak. Bisa ya? Judicial review itu undang-undang apapun, jangankan pemerintah pusat. Berapa undang-undang yang bisa di judicial review oleh rakyat ketika menggugat kepada MK? Kan bisa, Pak. Bisa. Ternyata dia kalah juga itu kan, bisa rakyat menang itu. Kelompok orang bisa menang menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Itu makanya negara menghadirkan Mahkamah Konstitusi. Karena negara ini sadar pasti ada kekeliruan yang kami buat. Iya. Nah, di sini sangat tergantung kepada kecerdasan pemerintah daerah kita, Pak. Berarti tapi yang selama ini kan belum pernah ada pemerintah daerah yang pemimpin di daerah yang mengajukan seperti itu. Ini yang saya kritik selama ini kan. Ini yang saya kritik. Jadi pemerintah kabupaten kota harus dia melindungi segenap tumpah darah yang dipimpinnya. Bukan dia melindungi dan mengikuti seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi tumpah darah di mana dia menjadi pemimpin. Sehingga ketika tidak sesuai dengan dinamika itu, yang jadi korban siapa? Pasti rakyat kita. Betul sekali. Nah, maka saya berharap kepada rakyat Nusa Tenggara Barat, kabupaten kota se-NTB, pilihlah pemimpin ke depan adalah pemimpin yang mengerti denyut nadi jantung Anda. Apa yang Anda susahkan selama ini? Sesuai enggak dengan apa yang menjadi visi misi mereka nanti? Kalau kita bicara begitu kan Pak Haji, kadang begini, ketika kampanye, ketika ini kan mencitrakan dirinya paham dengan rakyat. Setelah dipilih ternyata enggak begitu. Nah, saya mengajak masyarakat Nusa Tenggara Barat ya. Ya. Umumnya wabil khusus Lombok Timur ya. Ya. Saya mengajak masyarakat kita supaya dia menentukan calon pemimpinnya itu adalah orang-orang yang berani berkomunikasi dengan dia 3 tahun minimal sebelum dia dipilih. Minimal 3 tahun. Minimal 3 tahun. Supaya kita tidak mendapatkan pemimpin polesan. Betul. Pemimpin brandingan seperti yang Anda katakan tadi, begitu dia 6 bulan masuk pura-pura jadi seorang darmawan, pura-pura menjadi seorang ustadz, naik mimbar berkhotbah, memberikan pengajian di sana sini, begitu dia jadi hilang semua. Nah, maka kita menghimbau kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat, pilihlah orang yang Anda kenal. Caranya adalah uji dia, undang dia datang sebelum 3 tahun sebelum pemilihan minimal itu ya, agar rakyat tahu sesungguhnya. Nah, kalau memang dia tidak kuat ya dipoles, maka dia akan jatuh di tahun kedua, maka dia tidak kuat menjadi pemimpin di tahun yang ketiga gitu. Ini caranya. Maka saya ini kan menghimbau kepada masyarakat terus berpidato, mencari masyarakat dalam rangka bukan saya berkampanye ya, tetapi yang saya kampanyekan itu adalah supaya Anda jangan salah pilih. Maka uji dia, undang dia. Kalau dia mau datang 3 tahun minimal sebelum dipilih dan terus dia mampu tahun-tahun itu, maka jatuhlah pilihannya ke dia. Supaya kita tidak mendapat pimpinan polesan. Hari ini kan kita dapat pemimpin polesan. Caranya adalah bisa saja yang membranding adalah para kontraktor. Ada pemain di belakangnya. Ada pemain di balik layar. Ya. Akhirnya begitu dia dipilih, bukan dia mengabdi kepada rakyat, tetapi dia mengabdi kepada kontraktor yang sebagai pemoles gitu. Betul. Sebagai tukang branding. Maka ini yang saya jelaskan kepada masyarakat. Jangan terlena dengan uang 50.000, 100.000. 5 menit Anda salah pilih di dalam bilik suara, maka 5 tahun Anda ini rakyat akan dirugikan. Betul ya. Gitu. Oke, kita kembali ke terkait dengan kondisi kita nih Pak Haji. Saya pernah dengar, tapi saya nggak tahu benar apa tidak, katanya Pak Najamuddin Mustafa itu tidak setuju dengan PPKM. Betul apa enggak? Bukan saya tidak setuju, tetapi yang ingin saya jelaskan adalah mengeluarkan semacam satu aturan itu terlebih dahulu yang harus kita siapkan kesiapan rakyat kita. Ketahuan rakyat kita tentang apa sih PPKM itu. Nah, kalau presiden mengeluarkan hanya 20 hari sebagai suatu aturan, pikiran saya kan menjadi bingung ya. Kebingungannya di mana? Mungkinkah hanya 20 hari diberlakukan aturan ini, ya kita buat seperti peraturan perundangan untuk mengikat orang, mungkinkah akan tersosialisasi dari Sabang sampai Merauke?
Dalam jangka 20 hari. Nah, maka fakta mengatakan setelah PPKM diterapkan, di sana sini orang saling pukul dengan polisi, ada saling pukul dengan Satpol PP. Nah, maka ini yang harus ditimbang oleh pemerintah pusat. Ketika mengeluarkan semacam aturan pemerintah pusat nih, regulasinya itu harus mantap, Pak. Supaya tidak menjadi masalah-masalah baru. Ya contoh kemarin kan, ada teman-teman itu sampai orang hamil dipukul sampai keruan-keruan, ada lagi di situ, ada lagi di sana sini ribut kan. Nah ini kan pemerintah daerah itu, pemerintah pusat ini seakan-akan kalau seperti itu ada yang belum clear, seolah-olah kita kan kayak membuat masalah baru gitu loh Pak. Tapi kan katanya ini semua dalihnya, semua untuk kebaikan rakyat Indonesia karena kita di COVID begini begitu. Ya tetapi kan kebaikan yang dimaksud oleh negara ini kan belum dimengerti oleh banyak orang, sehingga protes di sana sini. Jangankan kita sebagai orang awam, dokter sama dokter saja kan beda pendapat tentang COVID. Dan kita bingung jadinya. Dan kita bingung sebagai rakyat mana yang harus kita ikuti gitu. Nah maka sering saya katakan bahwa kenapa saya terus berbicara vokal ini, ingin mengingatkan kita semua bahwa kita hari ini tidak satu pandangan. Inilah tugas negara membuat kita satu pandangan. Siapa itu? Ya presiden. Bersama menteri-menteri negara, bersama pihak kepolisian, tentara dan lain sebagainya. Ketika presiden mengatakan barat, maka kita harus mengatakan barat. Karena ini peraturan perundang-undangan yang sifatnya emergensi gitu loh. Tetapi kalau masih ada orang yang ngomong bahwa ini COVID ini tidak benar, dan itu seorang dokter. Contoh misalnya, ketika kita melihat wawancaranya si Fadila Supari, mantan Menkes, itu kan ngomongnya jauh daripada kebijakan negara. Nah kita ingin negara orang-orang seperti mereka itu masukkan di situ, berpikir gitu loh, supaya tidak menjadi bias, tidak menjadi biang di masyarakat. Akhirnya apa? Kita ini berimam, berkiblat kemana-mana gitu. Sana sini tidak jelas. Tidak jelas. Iya betul. Nah ini yang kita kritik negara, kalau membuat satu peraturan perundang-undang itu harus komprehensif, harus akademik, multi pihak harus dilibatkan. Fadila Supari, mantan Menkes, orang-orang hebat di kesehatan itu harus dilibatkan, agar tidak ada yang bunyi. Itu kan Bapak lihat ada dokter lagi yang mengatakan bahwa tidak ada yang seperti itu, ini dibuat-buat. Itu kan harus diamankan oleh negara, orang-orang seperti itu. Diamankan bukan mau dipenjarakan, artinya harus dikasih tahu ilmu apa yang dia pakai sehingga dia multi tafsir terhadap kebijakan negara. Ini yang saya tidak mau itu sebenarnya. Saya sangat mendukung apa yang menjadi rencana Presiden Jokowi. 1000% kita mendukung. Cuman jangan ada yang kesana kemari gitu loh. Dan memang ini apa yang Bapak sampaikan ini menjadi keluhan masyarakat secara umum juga sebenarnya. Dan tapi kan kita juga sebagai masyarakat biasa, kemana kita harus ngomong gitu ya. Kadang baru ngomong di media sosial malah dijemput nanti. Ya kita berdebat di situ kan. Berdebat kusir di media sosial. Nah maka ini muara persoalan ini kalau saya, ini negara Pak. Negara itu tidak boleh kalah dengan siapapun. Dia punya aparat. Tetapi negara ingat, harus hati-hati di dalam membuat aturan sehingga tidak terjadi pelawan di dalam internal negara sendiri. Apa yang membuat masih seperti ini, yang seperti kacau balau seperti ini? Ya saya melihatnya ya, kalau saya katakan ya ini ada semacam ada yang tidak selesai di istana negara kan. Itu menurut saya ya. Pak Mahfud kan kadang-kadang Pak Mahfud ngomongnya lain tuh. Itu menteri negara Pak. Mengajak masyarakat tidak takut kepada ini kan, takutlah kepada Tuhan. Nah itu kan seakan-akan kalau kita kaji dalam bahasanya Pak Mahfud itu nanti kesana kemari gitu Pak. Gitu. Tapi saya tidak ingin mengatakan Pak Mahfud tidak mendukung negara ya, tetapi jangan ada bahasa-bahasa yang multi tafsir yang dikeluarkan oleh pejabat negara ini. Yang membuat pikiran kita menjadi gamang. Ya kalau saya sebagai pejabat daerah di sini ya saya mengatakan iya tidak kan. Jadi jangan orang menafsirkan ketika saya melawan PPKM kemarin di situ petugas. Saya bukan melawan PPKM tetapi mengingatkan petugas PPKM yang melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan aturan negara. Agar negara ini tidak jelek di mata rakyatnya, itu maksud saya. Seandainya di surat edaran itu ada mengatakan yang tidak vaksin
balik kanan gitu. Mungkin akan diikuti. Makin kita ikuti, tetapi di dalam aturannya tidak ngomong begitu. Ada alternatif lain di pasal lain mengatakan bahwa kalau tidak punya keterangan vaksin maka boleh antigen. Kalau tidak ada antigen maka dia bisa di swab di tempat itu. Itu kata aturan negara, maka negara tidak salah. Tapi di sana tidak ada. Di sana tidak ada, sehingga pengeksekusi ini alias eksekutor namanya teman-teman polisi di situ mereka hilang. Itu yang saya ingatkan. Karena yang jelek di mata negara, di mata rakyat itu nanti presiden, gubernur, wali kota, itu yang jelek itu ketika eksekusinya salah gitu loh. Maka kehadiran saya dengan berbicara itu negara harus berterima kasih kepada saya, Pak. Harus memberikan reward kepada saya sebenarnya ya. Saya tidak ingin itu sebenarnya, tapi harus saya katakan. Dengan saya mengungkap kasus itu maka terbukalah semua ini dan rakyat tahu bahwa Presiden Jokowi, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Wali Kota Mataram tidak pernah membuat aturan seperti itu gitu loh. Jadi tidak jelek di mata rakyatnya Presiden Jokowi, tidak jelek setelah kita ungkap persoalan itu gitu loh. Sebenarnya persoalannya sederhana sebenarnya. Sederhana. Ya. Oke, ini yang luar biasa. Begini Pak Haji, apa sih yang Pak Haji itu kok vokal sekali dan tidak semua anggota dewan bisa sevokal Pak Haji? Saya itu kan amanah. Yang saya pegang itu amanah. Betul dipegang amanah. Ya, kalau kemarin saya tidak menjadi anggota DPR, saya tidak akan lakukan itu. Saya balik, tidak apa-apa. Tetapi karena ada nama saya Dewan Perwakilan Rakyat dan rakyat saya melihat dia balik, maka tertantanglah hati saya ingin tahu kenapa. Dan waktu itu mau ke kantor juga. Mau ke kantor juga, makanya saya katakan saya menghargai Anda melaksanakan tugas, tapi Anda juga hargai saya di dalam melaksanakan tugas dalam rangka kepentingan rakyat yang Anda suruh balik. Jadi kevokalan saya itu tidak begitu-begitunya saja, Pak. Ini ada alasannya. Dan kali ini saja sebenarnya sering gitu Pak Haji. Yes, dulu saya mau ditangkap ya. Mengatakan yang bikin ribet negara ini adalah presiden waktu itu ya. Tapi saya sudah minta maaf presiden kalau tersinggung ya. Karena masjid dan saya perbandingkan masjid dan pasar. Pasar dibuka, masjid ditutup, itu yang bikin darah saya 180 derajat itu naik. Kan kalau ditutup pasar kita bingung juga Pak Haji. Nah, maksud saya minimal dua-duanya jangan ditutup. Di situ sarana ekonomi secara lahiriah, di sana secara ekonomi secara batiniah. Nah, maka kalau masjid ditutup, pasar dibuka, itu artinya kita seolah-olah negara mengatakan masjid itu kotor, pasar itu bersih. Gitu. Maka ke waktu itu ada seorang ahli agama mengatakan bahwa kalau kegiatan-kegiatan masjid itu bisa kita laksanakan di rumah. Kegiatan-kegiatan pasar itu tidak bisa dilaksanakan, jangan keliru. Mana ada orang sholat tarawih itu diperbolehkan berjamaah beli-beli besar-besaran di rumah. Mana boleh Idul Fitri itu dilaksanakan di rumah, Idul Adha itu di rumah secara besar-besaran. Mana boleh sholat Jumat itu dilaksanakan di rumah. Kan begitu saya katakan kan. Nah, bahwa tidak boleh kita membuat semacam satu aturan yang menurut kita itu benar, tetapi menurut kelompok dan golongan itu salah. Nah, maka saya mengatakan kami sebagai umat muslim saat itu kami dirugikan dengan cara ini. Alasan saya mendasar. Negara sudah mengeluarkan uang ratusan triliun untuk melindungi kita agar kita berjamaah di masjid dengan normal. Lalu kita ini dihadang, tidak boleh berjamaah di masjid saat itu kan. Sementara uang negara kita keluarkan untuk membiayai kita ini. Nah, semestinya begitu uang negara itu keluar untuk membiayai itu, semuanya harus normal. Mungkin masih proses gitu alasannya. Ya, tetapi kan bertahun-tahun tidak bisa dong begitu kita beralasan. Contoh misalnya, ketika kita mengatakan COVID, Presiden Jokowi perintahkan Sri Mulyani menalang ke COVID-an ini 400 triliun kalau tidak salah itu. Iya. Kemarin begitu dia begini mengatakan PPKM, Pak Presiden Jokowi langsung dia perintahkan kurang lebih 200 triliun hanya 20 hari. Uang besar, Pak. Uang besar. Nah, maka yang ingin saya katakan itu adalah seperti yang dikatakan salah satu bupati. Dia tidak berbicara PPKM, bupati itu di daerah mana itu, Sulawesi ya? Iya, Sulawesi. Ya. Dia bilang itu apa? Sudah bebas saja karena uang kita ada. Yang sakit saya obati gratis. Yang COVID bawa sini, untuk masukkan sana rumah sakit, kita biaya 1%, kita siapkan anggaran sekian miliar. Itu kata bupati itu. Nah, mungkin
Saya tidak mengatakan sepenuhnya bupati itu, tapi ada benarnya apa yang dia katakan. Karena apa? Karena sangat konektif, sangat paralel antara kasus ini dengan uang yang dia keluarkan. Jadi sepadan gitu ya? Ya, jadi kalau kita seperti ini tidak mau ngapain keluar anggaran, Pak? Ini uang aja sudah banyak, tapi hasilnya kayaknya makanya belum ini yang saya kelihatan. katakan, semestinya kalau uang sudah banyak, ibarat kita sedang mencangkul di tengah sawah, Pak. Ketika saya mengupah orang mencangkul di tengah sawah saya yang 1 hektar 60 orang, maka jam berapa dia dapat berapa, selesainya kapan. Itu yang harus jelas, yang harus dijelaskan oleh negara kepada kita. Jadi semacam teori ekonominya di sini tidak berjalan. Nah, itu yang saya katakan bahwa target pencapaian daripada perencanaan kita ini kan harus dipaparkan kepada kita oleh negara, Pak. Kalau menghabiskan 1.100 triliun, berapa yang harus mati corona ini? Ya. Kan harus jelas kan? Berapa yang harus kita, daerah-daerah mana saja yang sudah harus bebas dengan 100 triliun? Ketika 400 triliun, berapa provinsi yang harus bebas dari 400 triliun ini? Tetapi kalau negara tidak menjelaskan kepada kita, 600 triliun terus masih aja bertumpuk-tumpuk, berarti apakah, ya kan? Ini saya tidak menuduh ya. Tapi apakah memang corona ini ganas, atau yang membunuh corona ini tidak melakukan, atau orangnya lebih ganas dari corona? Ini yang kita, Pak. Ya. Makanya jangan kita, negara, ya, gubernur, bupati, presiden dan lain sebagainya, di dalam melaksanakan sesuatu itu, ini adalah uang rakyat dan pekerjaan ini adalah pekerjaan negara, harus direncanakan dengan baik, karena harus dipertanggungjawabkan di negara nanti. Yang lebih-lebih nanti adalah karena ini uang rakyat, hasil pendapatan daripada rakyat yang kita pakai membangun, pertanggungjawabannya kepada Tuhan yang Maha Esa itu yang paling lebih dasar. Di istilah saya tidak berbicara tentang kemudian hari, tetapi kalau saya yang saya takut adalah hari kemudian. Oke. Gitu. Bisa. Nah, ini ada beberapa hari menarik ya di Bapak Najamuddin Mustafa ini di dapilnya Lombok Timur Selatan ya. Saya dengar katanya Bapak ingin membuat klinik ya untuk konstituennya. Ya, insya Allah itu tahun 2022 ya. Kenapa Pak buat begitu? Jadi kan begini ya, saya kan berpikir uang kita negara yang banyak kita gelontorkan itu atas nama rakyat dalam rangka memperbaiki kesehatan, kualitas kesehatan rakyat kita. Tapi dari hari ke hari kita pantau, ya begitu-begitu saja. Nah, saya bertanya, apakah rakyat ini yang memang tidak sehat, atau birokrasi yang mengurus kesehatan rakyat ini yang tidak beres? Tidak sehat juga. Tidak sehat. Nah, maka saya tidak bisa menduga-duga, maka saya mencoba insya Allah mungkin 3-4 bulan ke depan mulai groundbreakingnya fondasi pembuatan rumah sakit itu. Di situ saya mau menguji apakah betul ya selama ini yang kita lihat tuh dia kampanye kesehatan, kampanye pendidikan ya. Tetapi saya merasakan ibarat garam yang ditabur di laut. Sia-sia. Tidak ada kelihatan gitu. Tidak ada kelihatan apa-apa. Dan masyarakat itu tidak merasakan. Nah, maka saya mencoba akan membuat nanti 5 sampai 50 sampai 100 kamar. Nah, di situ akan saya mencoba sebenarnya saya ingin tahu saja kelebihan dan kekurangan terhadap rumah sakit itu. Maka saya akan mengadopsi sistem birokrasi kesehatan yang kami buat bersama anak-anak saya nanti. Kebetulan anak saya insya Allah dalam waktu dekat di SLC kedokteran kan. Ini akan kita rundingkan bagaimana melakukan pelayanan kesehatan yang baik sehingga orang begitu masuk di rumah sakit kita, ini cita-cita saya belum diobati dia sudah sembuh gitu loh. Jadi dengan suasananya dulu. Suasananya udah happy, seneng. Gitu loh. Gitu ya. Nah, maka ini yang saya coba adopsi nanti, dan ada beberapa rumah sakit yang di Pulau Jawa yang saya lihat maju dan dia sudah bisa membantu, bisa menggratiskan beberapa orang. Nah, maka saya punya cita-cita kalau ini diredoi oleh Allah. Amin. Nanti rumah sakit ini 1 bulan di dalam bulan puasa itu dia gratis berobat, siapapun dia, berapapun di kamar itu kita gratiskan. Dalam setahun kita 1 bulan kita gratiskan.
Tidak mesti konstituennya Bapak gitu. Tidak mesti konstituen saya, siapapun dia. Kita akan gratiskan, terutama orang-orang yang Tidak mampu. tidak mampu, yang di bawah kemiskinan. Itu cita-cita saya. Oke, ini luar biasa ya. Di beberapa rumah sakit pemerintah kan ada juga, ada BPJS, ada pelayanan untuk orang ya yang kurang mampu juga Pak. Walaupun tidak se apa ya, tidak se kalau kita bayar lah begitu. Jadi begini Pak Wira, saya lihat ya. Iya. Menata orang itu jauh lebih sulit daripada membuat 1000 tingkat gedung. Kalau gedung kita buat 1000 tingkat tidak banyak omong. Tetapi ya, gitu ya. Tetapi kalau birokrasi alias manusianya yang tidak terkelola dengan baik, maka akan berdampak kepada sana sini. Inilah yang terjadi di rumah sakit pemerintah kita hari ini. Mengatur orang ini susah gitu. Jadi orang datang BPJS kadang-kadang lain anunya dengan orang yang bayar gitu loh. Iya, lain memang. Padahal itu sama dengan ini. Ini yang saya sering katakan bahwa leader ini, rois ini, pemimpin ini harus sampai ke sana berpikir. Jadi bupati, gubernurnya harus sampai ke sana berpikir, Pak. Jangan dia berpikir di sekitar apa yang dia lihat, apa yang didengar di sekitar-sekitarnya dia tapi harus mengecek. Melihat berapa orang tim eksekutornya dia itu di situ. Nah, maka sering saya katakan kepada mereka, kepada negara. Kalau institusi polisi mau dilihat baik, mau baik namanya di mata rakyat, maka dia harus menaruh orang-orang hebat di 3 tempat. Di mana saja itu? Pertama, dia sebagai orang lantas itu dia harus hebat, orang-orang yang profesional, orang-orang yang sudah digembleng luar biasa. Di lantas. Ya? Di lantas. Yang kedua di reskrim. Yang ketiga di polisi masyarakat yang kita kenal dengan Polmas. Kalau sudah di situ dia baik orang yang ditaruh, pasti polisi itu secara kelembagaan dia baik, Pak. Ya sama dengan pemerintah. Pemerintah itu juga dia harus baik menaruh orang sebagai apa? Sebagai tim medis yang namanya kesehatan. Sebagai tim pengajar yang namanya guru. Nah, maka yang 2 tempat ini adalah harus orang-orang yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang hebat. Karena di situ pemerintah ini cepat rusak. Ketika salah melayani pasien, maka siapa yang menjadi pemerintah saat itu yang akan dihujat-hujat orang? Betul. Ketika pengajarnya itu nanti tidak baik terhadap murid, maka siapa yang jadi pemerintah di saat itu di kabupaten, provinsi, bahkan negara? Rusak namanya di mata rakyat. Oke, luar biasa ya. Nah, makanya ini harus kita adakan semacam satu klasifikasi, Pak. Jadi tidak mudah ilmu pemerintahan itu, Pak. Iya. Apalagi Pak Najamun ini kan di Komisi 1 membidangi pemerintahan dan hukum dan HAM ya. Iya. Apakah semua yang di Komisi 1 ini vokal Bapak itu gimana? Kalau kevokalan itu kan bukan saya menilai, itu rakyat lah yang menilai ya. Iya. Nah, cuman apa yang Anda tanyakan kepada tentang kevokalan saya itu adalah saya hanya menjalankan kewajiban supaya apa yang saya dapatkan dari upah dari DPR itu menjadi berkah. Betul ya. Jadi betul-betul mewakili masyarakat rakyat gitu ya. Ya. Ketika misalnya seperti saya rakyat tidak bisa ngomong, jadi bisa langsung ya kayak kejadian kemarin kan, tidak mungkin Anda bisa berani seperti itu kan. Betul. Karena di dalam tubuh Anda itu tidak ada kata perwakilan rakyat. Iya. Yang bikin saya berani kemarin itu yang motivasinya ya pertama saya wakil rakyat kan. Iya. Kalau sudah seperti itu saya dipenjarakan, diapa-apakan, ya sudah risiko sebagai seorang politisi gitu kan. Ya, jadi betul-betul ya masuk ke dalam hati gitu ya. Saya ini betul-betul ya, maka saya sering katakan kan kepada semua di media mana-mana, wahai rakyatku, pilihlah orang yang Anda tahu. Tahu apa? Tahu dia berani, tahu dia amanah, tahu dia jujur, tahu dia cerdas. Itu yang sering saya katakan di media. Siapa itu? Ya DPR, kepala desa, bupati, gubernur. Pilihlah orang yang Anda kenal. Maka saya katakan kepada rakyat hari ini adalah Anda harus memilih orang-orang yang berani hidup 3 tahun bersama Anda sebelum dipilih. Luar biasa. Nah, maka saya katakan sama yang mau jadi bupati, yang mau jadi gubernur, silahkan Anda turun ke rakyat. Jangan nanti. Nanti. Saya tidak setuju kalau nanti. Kenapa? Bisa saja Anda dipoles-poles. Anda pura-pura jadi dermawan. Anda pura-pura jadi khotib. Pura-pura jadi kiai. Akhirnya rakyat tertarik, dicoblos oleh rakyat. Selesai itu Anda hilang.
Tetapi kalau 3 tahun dia buktikan dirinya, pasti ketemu di mana baiknya, di mana ketidakbaikannya. Sehingga itu dasarnya rakyat memilih kita. Maka saya, karena ada cita-cita saya ke depan untuk menjadi bupati atau gubernur, 3 tahun sebelum ini saya sudah bekerja, sudah bareng-bareng sama rakyat. Supaya rakyat tahu siapa saya. Apakah saya jelek atau saya baik? Nanti dia putuskan. Ternyata banyak tidak baiknya 3 tahun ini, maka dia jangan pilih saya gitu loh. Kalau misalnya merasa cocok, ya pilihlah saya, kan begitu. Tapi diujinya 3 tahun sebelum pemilihan gitu. Oke. Masyarakat kita di masa pandemi begini, usaha apa yang cocok untuk bisa menghasilkan sesuatu itu? Secara ekonomi lah. Rakyat kita ini sebenarnya rakyat yang sangat nurut. Rakyat Indonesia ini pada umumnya. Kan banyak yang nggak mau ini kemarin tuh. Nurut dalam artian kalau kebijakan negara itu sudah bisa memayungi apa di mana mereka bekerja. Nah, ini yang saya katakan, sering saya katakan juga di mana-mana. Seorang pemimpin negara bangsa ini harus berpikir multi. Orang katakan betul-betul multi talenta. Jadi dia tidak hanya berbicara COVID hari ini negara. Tetapi ada hal yang sangat penting yang dia harus bangun oleh negara ini adalah infrastruktur ekonomi. Iya. Nah, disinilah makanya kita mengacu kepada skala prioritas di dalam pembuatan anggaran nih, Pak. Artinya bahwa COVID kita pentingkan, tetapi tidak boleh 100% yang dihabisin oleh COVID. Ada sektor lain juga. Ada sektor lain yang sebagai penunjang yang membuat COVID ini bisa berhenti kalau tubuh rakyat kita tuh sehat. Maka apa itu? Pasokan gizi. Bicara pasokan gizi tentu kebutuhan sandang pangan dan papan. Begitu bicara sandang pangan dan papan itu kita bicara ekonomi. Akan menjadi habis negara ini rakyatnya kena COVID kalau sandang pangannya sudah tidak tersiapkan, asupan gizi sudah habis, hancur berantakan dan lain sebagainya, maka kita akan habis dimakan COVID. Pemerintah yang cerdas adalah pemerintah yang menangani COVID, tetapi juga dia sibuk mempertahankan kesehatan masyarakat melalui tadi sandang pangan dan papan. Sejauh ini udah dijalanin belum, Pak? Nah, ini yang saya katakan, terlalu kita monoton. Ini ya jadi fokus terlalu mono kita. Padahal ada bahaya laten yang paling bahaya itu adalah ketika lumpuhnya sektor ekonomi kita. Ketika pendapatan perseorangan kita di negeri ini, di Nusa Tenggara Barat ini, di Lombok Timur, di kabupaten-kabupaten di SNTB, alias income per kapita rakyat ini sudah jatuh, maka otomatis daya beli kita jatuh. Ketika daya beli kita jatuh, indeks pembangunan manusia pasti melorot. Inilah yang harus disiapkan oleh negara, Pak. Jangan sampai kita sibuk di satu tempat, berhabis-habiskan energi kita di situ, tapi ada satu hal tempat kita kecolongan, infrastruktur ekonomi, yang menjadi kebutuhan dasar untuk menjadi hidup sehat. Dan sekarang udah dirasakan sebenarnya oleh masyarakat kita. Ya, ini yang saya sering kritik kepada pemerintah, kan. Iya. Kita tidak mengatakan COVID tidak bahaya, sangat bahaya. Tetapi kita harus membuatkan dia hadangan. Apa itu? Ekonomi, Pak. Ya. Ini malah bisa jadi tambah parah gitu. Sudah kita takut COVID, nggak bisa cari duit juga. Susah, Pak. Nah, itu yang saya katakan, ketika itu lumpuh, maka itu lumpuh yang bapak moyangnya lumpuh kalau ekonomi. Iya, luar biasa ya. Bapak moyangnya lumpuh. Maka saya mengajak negara, kalau mendengar hari ini negara, siapapun dia negara itu, mau presiden, mau gubernur, mau wali kota, hentikan kita berpikir mono. Hentikan kita berpikir pada satu titik. Tetapi mulailah kita berpikir titik-titik lain yang dampaknya sangat besar terhadap ini pada COVID ini, Pak. Ya, terutama yang saya bilang tadi, ekonomi. Salah satu contoh misalnya seperti yang saya katakan tadi, kan. Kalau sudah pendapatan perseorangan kita tidak ada alias income per kapita, pasti berdampak kepada daya beli, Pak. Kalau sudah daya beli tidak ada, itu artinya rakyat sudah tidak makan. Pasti indeks pembangunan manusia kita yang kita singkat IPM itu pasti melorot. Kalau itu sudah melorot, sudah nanti dunia akan ponis kita ini negara yang tidak bisa berjalan. Kita akan dihukum kita akan diembargo nanti oleh dunia. Nah, ini yang saya takutkan sebagai orang daerah. Nah, mungkin teman-teman di Jakarta belum berpikir ke situ, tapi saya sudah berpikir ke sana. Memang ada peluang nggak kita akan sampai ke sana nanti?
Ya kan ini kan lewat media ini kan kita akan mereka dengar di sana kan. Nah kalau mereka tidak percaya dengan omongan saya, mari kita berdiskusi di sana di tingkat yang lebih tinggi kan. Saya akan katakan kepada mereka bahwa ini loh ilmu-ilmunya tentang itu. Ada kemungkinan nggak, maksud saya ekonomi kita akan menjadi semakin parah kalau tetap dengan kondisi seperti ini? Bukan ada kemungkinan, sekarang hari ini kan sudah kita rasakan. Di sana sini para pedagang kita teriak. Di sana sini para petani kita sudah teriak. Di sana sini para usaha UMKM kita sudah mulai teriak. Kenapa? Karena tidak ada daya beli. Bagaimana ada daya beli? Income per kapitanya, pendapatannya tidak ada. Bagaimana dia mendapatkan pendapatan? Bagaimana dia akan punya pendapatan? Mereka tidak keluar. Tidak boleh keluar tidak juga. Boleh keluar. Nah maka ini yang saya katakan ya kepada negara ini, khususnya Bapak Presiden. Ketika mengeluarkan uang yang menggelontorkan ribuan ratusan triliun itu harus korelatif dengan kebijakan kita, Pak. Nah kecuali sekarang uang negara tidak kita keluarkan, boleh saja kita suruh mereka itu tidak keluar kan? Tetapi kalau mengeluarkan sudah 600-an triliun yang kita suruh itu, apa artinya kalau masih orang kita sekat-sekat, kita tidak bebaskan untuk berlakukan interaksi ekonomi gitu. Itulah gunanya alat pelindung itu yang diberikan oleh negara kepada kita agar apa? Agar kebebasan berinteraksi dalam berekonomi jalan terus maksudnya. Jadi saya setuju sama Bupati yang menolak kemarin ya. Ke seluruh masyarakat yang menyaksikan ini apa? Saya ingin katakan kepada masyarakat kita, wahai masyarakat Nusa Tenggara Barat, masyarakat Kabupaten Lombok Timur khususnya, semua dinamika ini, fenomena yang terjadi ini adalah ujian dari Tuhan. Tetapi tidak serta-merta juga Tuhan di dalam memberikan ujian itu pasti ada jalan keluar yang diberikan. Siapa jalan keluar? Pemimpin-pemimpin yang cerdas, yang mampu mencarikan solusi, jalan keluar daripada kesulitan ini. Ini solusinya. Pemerintah cerdas, pemimpin cerdas. Siapa itu? Kalau di negara ini presiden. Kalau di Nusa Tenggara Barat gubernur, kalau di kabupaten kota ini bupati dan wali kota. Kenapa mereka? Karena di tangan mereka lah anggaran itu berada. Apa saja yang dia mau beli oleh gubernur, oleh presiden, oleh bupati tidak ada yang larang, termasuk DPR pasti menyetujui. Karena dia adalah user budget, dia adalah pengguna anggaran. Nah maka oleh sebab itu, kalau salah kita memilih memimpin yang tidak mengerti tentang kapasitasnya sebagai kepala daerah, kredibilitasnya sebagai pemimpin bangsa, sehingga dia terjebak dalam satu informasi, terjebak dalam sebuah regulasi yang tidak sesuai dengan dinamika di daerahnya, maka sekarat kita semua rakyat itu. Nah maka harapan saya kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat, pilihlah pemimpin yang tepat, yang cepat, yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, kecerdasan spiritual, agar dia menyadari dirinya bahwa dia adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah kalau saya, Haji Najamuddin ini sudah punya pikiran seperti itu, maka oleh sebab itu, wahai masyarakat Lombok Timur, saya tidak pernah meninggalkan Anda. Saya rela sehari itu 110 kilo bolak-balik setiap hari, dan saya belum pernah tidur di kota Mataram, karena saya sadar saya ini adalah bagian daripada Anda. Ketika Anda susah, maka saya harus ikut susah. Ketika Anda mengalami kesulitan, maka sayalah orang terdepan yang ada di sana. Kenapa? Karena saya tidur bersama Anda, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang menjadi cita-cita saya, menjadi pemimpin di bangsa ini, di kabupaten maupun di provinsi. Hari ini saya menjadi anggota DPR, bahwa saya tidak akan pernah berkhianat kepada Anda. Apa yang Anda berikan kepada saya berupa amanah ini, insya Allah kita akan hidup bersama sampai akhir nanti. Luar biasa ya. Dan ini semoga apa yang kita diskusikan hari ini betul-betul membuka pikiran kita, Pak Haji ya. Ini yang luar biasa, dan saya ucapkan terima kasih sudah hadir di podcast, dan semoga ini membawa keberkahan untuk kita semua tentunya ya. Dan terima kasih Anda sudah bersama kami di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.